Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab kelas 8, ulangan kenaikan kelas. Ada soal pilihan ganda. Banyak sekali, kira-kira 40 soal biasanya. Nah, kita bahas sebagian saja. Ikhtar ma yunasibu min a, ba, ja, auda. Pilihlah yang sesuai dari abjad a, ba, ja, atau da. Dalam bahasa Indonesia A, B, C, D. Oke, masuk pada nomor pertama. Ungdur ila surah. Man hadhihi wa madza ta'mal. Apabila ada kata ungdur, maka artinya adalah lihatlah. Maka lihat, jangan didengar. Gak mungkin kan soal didengar, kecuali kalau yang soalnya soal lisan gitu ya. Ini kan pilihan ganda yang soal teks tulis. Ungdur, lihatlah ila surah, kepada gambar. Man hadhihi, siapa ini? Ini untuk perempuan karena hadhihi. Kalau untuk laki-laki kan hadza. Siapa ini? Wa madza ta'mal, dan apa yang dia lakukan? Ta'mal ini domirnya hiya ya, dia. Dan apa yang dia lakukan? Nah, kita lihat apakah itu sedang bermain kuda-kudaan, ataukah sedang menyapu, ataukah sedang apa ya, kita lihat. Apabila dilihat dari gambar, itu adalah petani. Nah, disinilah kita harus pandai-pandai banyak mufrodat. Petani itu kan falahun ya, falahun. Di sini ada tidak kata falahun? Tidak ada, tapi ada yang mendekati. Yang mana bagian ja? Falahah. Kalau hanya ada satu-satunya falahah, maka jangan dipikir lagi a, ba, dan da, nggak usah dipikirkan. Kita langsung pilih ja aja ya. Hadhihi falahah hiya tazra'un nabatat. Ini adalah petani perempuan. Dia sedang menanam tanaman. Tanaman di sini adalah padi. Jadi jawabannya adalah ja ya. Nomor 2, ada percakapan antara Fauzan dan Hasan. Aina ya'malu tabib ya Hasan? Aina. Lagunya Ayu Ting Ting. Aina, aina, aina. Nah, itu ya. Aina kan artinya di mana? Di mana ya'malu bekerja siapa? Al-tabibu, dokter. Di mana dokter bekerja wahai Hasan? Nah, jawaban Hasan adalah huwa ya'malu fi nuqtah. Dia bekerja di titik-titik. Al-madrasah, bisa saja kan dokter bekerja di madrasah, tapi tidak umum seperti itu. Atau al-bait, bisa juga al-bait, dokter membuka praktek di rumahnya. Tapi kan ini yang lihat yang umumnya ya. Kemudian as-suq, suq itu pasar. Dokter bekerja di pasar, ya bisa juga, tapi yang umum yang mana gitu ya. Jadi yang pilihannya adalah ja, al-mustashfa, di rumah sakit. Karena kebiasaan dokter bekerjanya di rumah sakit. Yang kedua, jadi artinya adalah kakek gua atau kakekku. Jadi titik-titik ilal mazru'ati li'anahu falah. Kakekku titik-titik ke sawah karena dia seorang petani. Nah, kira-kira kakekku titik-titik ke, ada ke berarti pergi kan? Mana yang pergi di sini? Jawabannya adalah da yadhabu. Kakekku pergi ke sawah karena dia seorang petani. Lihat kalau yang A, yajlisu, kakek gua atau kakekku duduk ke sawah. Ngapain itu kan, duduk doang. Atau sambil ngebuburit ya bisa lah, duduk-duduk saja gitu kan. Tapi kan jenuh juga. Kemudian yagsilu, mandi, bisa juga mandi di sawah. Bisa curumut kalau bahasa Sunda. Nah, itu ya, tapi ada yang paling tepat. Yushahidu, melihat. Kakekku melihat ke sawah karena dia petani.
hanya melihat saja. Bukan petani juga bisa kan melihat-lihat sawah. Jadi yang paling berarti di sini adalah pergi. Jadi nuktoh ilal mazru'ah li'anahu falah. Jadi yadhabu ilal mazru'ah li'anahu falah. Kakekku pergi ke sawah karena dia seorang petani. Next, nomor 4. Titik-titik yadhabu ilal madrasah kula sobah. Yadhabu tadi di nomor 3 ada artinya pergi, ilal madrasah ke sekolah. Kita lihat kata kuncinya ke sekolah, pergi ke sekolah siapa gitu ya. Apakah al-mudhi, al-falah, al-muhandis, al-mudarris? Kalau yang pergi ke sekolah biasanya antara guru dan siswa. Siswa artinya at-tilmidun atau at-talibu. Di sini kan tidak ada. Kita lihat ada guru. Apa yang artinya guru? Al-mudarrisu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah al-mudarrisu, guru. Guru pergi ke sekolah setiap pagi. Ada juga sih yang setiap siang ya. Tapi kan seharusnya pagi-pagi. Lanjut ke nomor 5. Man, ada man, bukan min. Man artinya siapa? Kalau min dari. Man yabni asyawari wal jusur. Siapa yang membangun? Yabni artinya membangun. Asyawari jalan raya, wal jusur dan jembatan. Siapakah yang suka membangun jalan raya dan jembatan? Apakah petani? Bisa juga ya, tapi bukan backgroundnya untuk membangun jalan raya. Al-mudarrisu guru. Oke lah, gurunya siapa gitu. Tapi ada yang lebih tepat. Al-tabib, dokter. Dokter membangun jalan raya. Nah, kalau yang sakit diobati oleh siapa kalau begitu? Jadi yang paling tepat adalah al-muhandisu. Al-muhandisu artinya adalah insinyur. Nah, insinyur lah yang selalu membangun jalan raya dan jembatan. Tentunya dengan bantuan para tukang. Tidak mungkin seorang insinyur membangun jalan raya dan jembatan sendirian. Gak enak banget kan. Nomor 6. Ada percakapan antara al-ustad dan Farid. Al-ustad artinya guru ya, sama dengan al-mudarris. Farid nama seorang siswanya mungkin. Mata tuhibbu ya Farid? Apa yang engkau sukai wahai Farid? Mada artinya apa? Tuhibbu dari kata hubbun, cinta. Apa yang kamu sukai wahai Farid? Farid menjawab, uhibbu an aqra al-kutub al-ilmiyata wal majallat al-islamiyah. Uhibbu, I love, I like. Saya suka an aqra al-kutub al-ilmiyah, membaca buku-buku ilmiah, buku tentang ilmiah, wal majalatil islamiyah dan majalah Islam. Ma hiwayatu Farid. Ma artinya apa? Hiwayah artinya adalah hobi. Ma hiwayatu Farid, apa hobinya Farid? Kan sudah jelas di percakapan. Uhibbu an aqra'a, saya suka membaca. Berarti jawabannya adalah al-qiraah. Nah, itu ya. Membaca. Ar-riyadhah artinya adalah olahraga. Al-kitabah menulis. Ar-rasmu artinya melukis. Kemudian soal nomor 7 sampai 8. Ana Yusuf, ana tilmidun fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Wa hadza abi huwa yaqra'ul ahbar fi apa ini? Fi tilfazi kula yaum. Wa hadhihi ummi hiya muwaddaf. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Ma mihnatu Abi Yusuf? Mihnah artinya profesi. Abi Yusuf, bapaknya Yusuf. Nah, kita lihat. Yaqrul akhbar fit tilfaz, membaca berita di dalam televisi setiap hari. Berarti jawabannya adalah A. Muadaf, pegawai. B. Ba. Mudhi'un, wartawan atau reporter ya. Ja. Mudarrisun, guru. D. Syurtiun, polisi yang suka membaca berita di televisi setiap hari. Tentu saja jawabannya yang ba, mudhi'un, wartawan atau reporter. Nomor 8. Hadhihi ummi hiya muwaddafah. Ma ma'na muwaddafah?
Apa artinya muadofah? Nah, disinilah kalian harus pandai-pandai banyak menghafal tentang mufrodat atau kosakata ya. Muadofah artinya adalah pegawai. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan kalau ada yang suka boleh like, comment, and share, juga komentar lanjutin gitu ya. Nanti saya insya Allah akan melanjutkannya. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.